Pemirsa, perubahan iklim yang memburuk ternyata akan banyak berdampak pada sumber daya alam termasuk pada kegiatan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan aksi korporasi dalam upaya mitigasi menghadapi perubahan iklim. Sebagai upaya mengantisipasi isu perubahan iklim, majalah investor dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bumi Global Carbon, dan didukung oleh PT BNI Persero Tbk, PT Astra International Tbk, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, dan PT BCA Tbk menggelar diskusi webinar membangun bisnis korporasi yang berkelanjutan dengan ESG atau Environmental, Social, and Corporate Governance. Guru Besar IPMI International Business School, Profesor Roy Sembel menjelaskan, diperlukan aksi korporasi dalam upaya mitigasi menghadapi perubahan iklim. Korporasi harus mengedepankan ESG agar dapat membawa manfaat bukan cuma terhadap profit, tapi juga pada masyarakat dan lingkungan. Nah, tadi pendekatannya harus holistik, karena kalau cuma satu-satu, kalau pendekatannya cuma environment misalnya, tapi governance-nya nggak jalan, nggak menciptakan nilai tambah bagi investornya, itu berarti cuma mencekek di satu sisi, ya cuma pindah kantong kiri, kantong kanan gitu. Itu tidak bagus. Harus sama-sama win-win pendekatannya. Karena kalau tidak win-win, terjadi win-lose. Nah itu bisa berbahaya karena akhirnya banyak resisten, banyak hambatan, akibatnya perjalanannya tidak akan bagus. Gitu. Founder Lembaga Riset ESG Bumi Global Carbon Foundation, Denny Daruri mengatakan, belum adanya standar yang konsisten mengenai laporan keberlanjutan korporasi menjadi penghambat pelaksanaan ESG secara maksimal. Selain itu, penerapan fundamental ESG dalam manajemen korporasi sangat diperlukan, seperti keterlibatan langsung Dewan Pimpinan dalam mengatur strategi ESG dan manajemen resiko ESG. Nah ini yang saya buat, bagaimana media ESG yang sudah dipindahkan perusahaan dilaporkan agar stakeholder-nya membaca. Semakin banyak stakeholder yang dilibatkan, semakin transparan. Semakin transparan, semakin memudahkan mitigasi risiko perubahan iklim, perubahan sosial maupun yang lainnya. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang industri dan perdagangan internasional, Laksmi Dewanti menjelaskan, pemerintah sejak awal telah menyiapkan pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dorongan insentif untuk memastikan ESG dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Ini adalah insentif yang ditetapkan atau diciptakan oleh pemerintah, lalu kita mendorong kreasi pasar, dan kemudian kita meningkatkan governance-nya. Kita tahu bahwa ESG perlu dilakukan dan pemerintah menyiapkan dorongan-dorongan insentif untuk memastikan ESG tersebut bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Insentif ini bisa insentif positif, bisa insentif negatif, bisa insentif finansial, bisa insentif non-finansial, jadi banyak. Dan insentif ini juga diatur juga di dalam PP 22 yang merubah PP 46 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pemerintah bersama semua pihak perlu kerjasama melakukan sejumlah mitigasi sejak dini. Aksi korporasi dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan ESG diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan. Muhammad Said Masur, Berita 1, Jakarta.